Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa selesai. Apa kabar anak-anak ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Sudah siap untuk menerima pembelajaran hari ini? Baiklah, untuk hari ini kita akan memasuki pembahasan tentang mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Memahami makna kejujuran. Pengertian jujur dalam bahasa Arab, kata jujur semakna dengan as-sidqu atau sidik, yang berarti benar, nyata, atau berkata benar. Lawan kata ini adalah dusta, atau dalam bahasa Arab al-kadzibu. Secara istilah, jujur atau as-sidqu bermakna kesesuaian antara ucapan dan perbuatan, kesesuaian antara informasi dan kenyataan, ketegasan dan kemantapan hati, dan sesuatu yang baik yang tidak dicampuri kedustaan. Pembagian sifat jujur. Imam Al-Ghazali membagi sifat jujur atau benar sidik sebagai berikut. Yang pertama, jujur dalam niat atau benar, yaitu tiada dorongan bagi seseorang dalam segala tindakan dan gerakannya selain dorongan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jujur dalam perkataan atau lisan, yaitu sesuainya berita yang diterima dengan yang disampaikan. Setiap orang harus dapat memelihara perkataannya. Ia tidak berkata kecuali dengan jujur. Barang siapa yang menjaga lidahnya dengan cara selalu menyampaikan berita yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya, ia termasuk jujur. Menepati janji termasuk jujur di sini. Kemudian yang ketiga, jujur dalam perbuatan atau amaliyah, yaitu beramal dengan sungguh sehingga perbuatan jahirnya tidak menunjukkan sesuatu yang ada dalam batinnya dan menjadi tabiat bagi dirinya. Kejujuran merupakan fondasi atas tegaknya suatu nilai-nilai kebenaran. Karena jujur, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ucapkanlah perkataan yang benar. Quran surah Al-Ahzab ayat 70. Jujur adalah sikap yang tulus dalam melaksanakan sesuatu yang diamanatkan, baik berupa harta maupun tanggung jawab. Orang yang melaksanakan amanat disebut al-amin, yakni orang yang terpercaya, jujur dan setia. Dinamai demikian karena segala sesuatu yang diamanatkan kepadanya menjadi aman dan terjamin dari segala bentuk gangguan, baik yang datang dari dirinya sendiri maupun dari orang lain. Sifat jujur dan terpercaya merupakan sesuatu yang sangat penting dalam segala aspek kehidupan, seperti dalam kehidupan rumah tangga, perniagaan, perusahaan, dan hidup bermasyarakat. Akibat yang ditimbulkan oleh kebohongan adalah namimah atau mengadu domba. Sedangkan namimah dapat melahirkan kebencian. Demikian pula, kebencian adalah awal dari permusuhan. Dalam permusuhan, tidak ada keamanan dan kedamaian. Dapat dikatakan bahwa orang yang sedikit kejujurannya niscaya akan sedikit temannya. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah berlaku jujur terdapat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 8, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran surah At-Taubah ayat 119. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Penerapan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari
baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Misalnya sebagai berikut. Yang pertama, meminta izin atau berpamitan kepada orang ketika akan pergi kemanapun. Yang kedua, tidak meminta sesuatu di luar kemampuan kedua orang tua. Yang ketiga, mengembalikan uang sisa belanja meskipun kedua orang tua tidak mengetahuinya. Yang keempat, melaporkan prestasi hasil belajar meskipun dengan nilai yang kurang memuaskan. Yang kelima, tidak memberi atau meminta jawaban kepada teman ketika sedang ulangan atau ujian sekolah. Yang keenam, mengatakan dengan sejujurnya alasan keterlambatan datang atau ketidakhadiran ke sekolah. Yang ketujuh, mengembalikan barang-barang yang dipinjam dari teman atau orang lain meskipun barang tersebut tampak tidak begitu berharga. Yang kedelapan, memenuhi undangan orang lain ketika tidak ada hal yang dapat menghalanginya. Yang kesembilan, tidak menjanjikan sesuatu yang kita tidak dapat memenuhi janji tersebut. Kesepuluh, mengembalikan barang yang ditemukan kepada pemiliknya atau melalui pihak yang bertanggung jawab. 11. Membayar sesuatu sesuai dengan harga yang telah disepakati. Demikian untuk